Budak Bayangan bab 1141 aktualisasi diri. Sunni versi hitam legam Matt berdiri di tengah ruangan. Dia tidak bergerak untuk beberapa saat, membeku seperti patung, lalu mengangkat tangannya sedikit dan memandangnya dengan ekspresi aneh. Jari-jarinya bergerak. Yah, itu. Sunni yang berkulit hitam legam menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu berhenti sejenak dan dengan ragu-ragu menyentuh rambutnya. Fakta bahwa dia memiliki rambut adalah sebuah kejutan. Itu pasti sesuatu. Dia merasa sangat aneh. Sunni pada dasarnya adalah manusia. Saat menggunakan Shadow Step, dia bisa mengambil wujud bayangan inkorporeal, lalu mengembalikan dirinya ke wujud aslinya. Namun, bukan itu yang dia lakukan hari ini. Hari ini, dia telah menjadi bayangan, dan kemudian menjelma menjadi wujud jasmani tanpa kembali menjadi manusia. Jadi, keadaannya saat ini adalah, aku, sialnya aku jika tahu siapa diriku saat ini. Manusia yang menghuni wadah berbentuk manusia yang terbuat dari bayangan, sebuah bayangan dengan berani berkeliaran di dunia manusia dalam wujud manusia, atau sesuatu yang lain sama sekali. Selain deskripsinya, kondisinya saat ini sungguh aneh. Karena betapa setianya rekreasi tersebut dengan aslinya, Sunni kurang lebih merasa seperti dirinya sendiri. Rentang gerak, kekuatan, dan kelincahannya tetap sama. Bentuk bayangannya adalah ascended, sama seperti tubuh manusianya, jadi sama kuat dan tangguhnya. Tentu saja ada perbedaan juga. Yang paling jelas adalah perubahan persepsinya. Indera bayangannya tampaknya menjadi lebih tajam, sementara penglihatannya kini semakin berkurang. Dia juga tidak bisa melihat warna, seperti di Second Nikmah, saat menghuni Shadow Spawn. Ini adalah wilayah yang familiar baginya. Yang kurang familiar adalah komposisi sebenarnya dari tubuh bayangannya yang baru dan aneh. Itu adalah salinan yang setia, tapi bukan salinan yang persis. Tidak mungkin, meskipun Sunni yang hitam legam tampak dan bertindak seperti Sunni, dia tetaplah bayangan yang terwujud. Karena itu, dia menjalankan prinsip yang berbeda. Rekreasi tersebut memang mengikuti beberapa prinsip mendasar tentang bagaimana seharusnya makhluk jasmani, tetapi kemiripannya masih dangkal. Dia tidak memiliki jantung yang berdetak, atau organ dalam apapun. Dan meskipun ada struktur kasar pada wujudnya, dengan sesuatu yang mirip dengan tulang yang terhubung ke otot yang serupa, tidak ada darah yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Tidak ada pembuluh darah juga. Paling-paling ada jalur esensi. Bagaimana cara kerjanya? Sial kalau Sunni tahu. Tapi itu berhasil. Bingung, dia melirik kedua bayangan yang bersembunyi di sudut ruangan. Apa yang kalian pikirkan? Bayangan angku itu tampak kebingungan. Ia menatapnya sebentar, lalu mengangkat tangan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, pria arogan itu hanya menggelengkan kepalanya karena bingung. Bayangan menyeramkan itu, dalam tampilan emosi yang tidak seperti biasanya, menggaruk bagian belakang kepalanya, bingung. Sunni yang hitam legam tersenyum, memperlihatkan gigi hitam legam. Ya, setelah melalui langkah-langkah pelatihan Shadow Dance dan memeriksa kondisinya saat ini lebih jauh, dia menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah bentuk bayangan jasmani ini jauh lebih mudah dibentuk daripada tubuh manusianya. Bentuknya bisa berubah sesuka hati. Tentu saja, dia perlu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang apa yang dia ubah agar hasil akhirnya bisa berfungsi. Misalnya, Sunni bisa menjadi versi dirinya yang lebih kecil. Namun hal ini memerlukan latihan untuk menguasainya, karena perubahan mendasar tersebut memengaruhi banyak hal. Dia juga bisa menjadi lebih besar, meskipun ada batasan seberapa besarnya, ditentukan oleh pangkat dan kapasitas esensi jiwanya. Perubahan yang kurang komprehensif jauh lebih mudah. Sunni sudah tahu cara memiliki 4 lengan, jadi dia bisa menambahkan 2 lengan lagi ke lengan yang sudah ada dengan mudah. Hal yang sama berlaku untuk cakar, tanduk, ekor. Di masa depan, seiring dengan berkembangnya pengetahuannya tentang berbagai bentuk dan bentuk, dia akan dapat membuat lebih banyak perubahan seperti itu dengan cepat. Penemuan kedua adalah meskipun bentuk bayangan jasmani hampir sama tangguhnya dengan tubuh aslinya, pada akhirnya, ia masih gagal. Alasannya sederhana, WAVs, baik Blood WAV maupun Bone WAV tidak bertahan dalam kondisi ini, sehingga membuat Sunni rentan. Menariknya, cangkang marmer masih mempunyai efek, bahkan menjadi lebih kuat. Itu karena efek dari sifat stalwar diterapkan padanya 2 kali. Bayangan secara bawaan terhubung dengan jiwa, sampai-sampai ketika Sunni dirusak dalam bentuk bayangan, atau salah satu bayangannya dirusak, jiwanya juga akan rusak. Oleh karena itu, bentuk bayangan jasmani menerima manfaat dari tingkat perlindungan fisik yang sangat tinggi dan perlindungan tingkat tinggi dari serangan jiwa yang diberikan oleh sifat pendukung. Karena kenyataan bahwa setiap serangan terhadapnya mirip dengan serangan jiwa. Itu tidak ideal. Sunni memiliki kecenderungan untuk banyak terluka, dan jika setiap luka dipindahkan langsung ke jiwanya, luka itu akan cepat roboh. Tidak, itu tidak akan berhasil. Mengaktifkan mantel akan mengelilingi bentuk bayangan fisik dengan karapas onyx dan membuatnya lebih kecil kemungkinannya untuk rusak. Tapi ada solusi yang lebih baik.
Lagi pula, Sunny memulai seluruh eksperimen ini karena suatu alasan. Meskipun penemuan ini menjanjikan dampak yang lebih luas, alasan awalnya adalah untuk memperluas batas Shadow Shell. Setelah terbiasa dengan cara hidup baru ini, Sunny memanggil bayangan gelap yang menyelimuti kamarnya, mewujudkannya ke dalam cangkang bayangan. Lapisan bayangan mengalir ke tubuh hitam legamnya, membungkusnya erat-erat. Segera, iblis bertangan 4 yang menjulang tinggi berdiri di tengah ruangan. Namun kali ini terasa berbeda. Alih-alih berada di dalam shell, Sunny merasa seolah-olah dia telah menjadi bagian integral darinya. Bentuk bayangannya sendiri masih menjadi jantung dan kekuatan pendorong makhluk bertanduk itu, tapi seolah-olah dia benar-benar menjadi iblis. Lapisan luar dari bayangan itu seperti baju besi, dan terlindungi dengan aman jauh di dalam adalah jiwanya yang rentan. Tidak buruk. Menggabungkan kedua kemampuan ini adalah cara sempurna untuk menghilangkan batasan Shadow Shell dan melindungi jiwanya dari bahaya. Namun, jika ada satu sisi negatif dari solusi ini, esensi Sunny dikonsumsi 2 kali lebih cepat. Dia tidak akan mampu mempertahankan transformasi ganda ini dalam waktu lama. Untuk sekarang. Namun, di masa depan, saat jiwanya semakin kuat, Sunny kemungkinan besar akan dapat menggunakan kemampuan ini dengan lebih baik. Dan suatu hari nanti, mungkin, jiwanya akan tumbuh begitu besar dan kuat sehingga dia tidak memerlukan perlindungan cangkang sama sekali. Budak Bayangan Bab 1142 Bentuk Bayangan Nyata. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Tampaknya tidak ada hal serius yang terjadi, namun peristiwa besar dan mengerikan terjadi secara sembunyi-sembunyi. Saint Madok telah memindahkan beberapa kelompok pengikut Valor ke alam impian dan kemudian menghilang. Tentu saja, tidak ada yang diberitahu tentang ketidakhadirannya. Faktanya, klan Valor berpura-pura bahwa dia masih ada, mendukung yang terbangun di alam mimpi. Itu adalah kebohongan yang bisa dipercaya. Awaken, Ascended, dan Sains sama-sama terpengaruh oleh panggilan tersebut. Jika mereka melakukan perjalanan ke alam impian di dekat gerbang mimpi buruk, mereka akan dibawa ke area di sekitar benih, bukan ke tempat jangkar mereka berada. Namun, ada perbedaan besar ketika seorang transenden benar-benar terlibat. Perbedaannya adalah orang suci dapat kembali ke dunia nyata hanya dengan menggunakan kekuatan bawaan mereka, sementara orang yang bangkit dan guru perlu menemukan gerbang untuk kembali. Perbedaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tarikan dari panggilan tersebut tidak tepat. Jika seorang Awaken tertidur di dekat gerbang, mereka dapat diangkut langsung ke tempat benih itu berada, tetapi dengan mudah ke tempat yang jaraknya puluhan kilometer. Mereka bahkan bisa dijatuhkan tepat di tengah gerombolan makhluk mimpi buruk yang lapar. Jadi, jika kelompok Awaken ingin menggunakan gerbang mimpi buruk sebagai jalan menuju alam impian, mereka akan tersebar di wilayah yang luas dan berisiko menemukan ajalnya jauh sebelum bersatu kembali dengan sesama pejuang. Seorang suci dapat mengikuti panggilan terlebih dahulu, memasang jangkar di tempat yang aman, dan kemudian memindahkan anggota kelompok ke sana satu persatu. Seorang suci bahkan bisa membuka jalan menuju benih tersebut, jika kelompoknya benar-benar berencana untuk menantangnya. Begitulah biasanya gerbang mimpi buruk yang terbuka di dalam kota manusia ditangani, kecuali tidak ada orang yang menantangnya. Dalam hal ini, mereka hanya dikurung. Dikelilingi oleh zona eksklusi yang dibentengi, dan dijaga siang dan malam. Jadi, semua orang dituntun untuk percaya bahwa itulah yang dilakukan oleh Whispering Blade, membimbing para pejuang klan Valor yang telah bangkit menuju benih mimpi buruk untuk menaklukkan mereka. Namun Sunny lebih tahu. Dia tahu bahwa Madok sebenarnya pergi untuk menyusup ke wilayah Song dan diam-diam mengalahkan Mordred. Kelompok kebangkitan yang diangkut oleh orang suci yang menakutkan ke alam impian telah dibiarkan sendiri, mungkin mendukung Nightstad dalam mengejar tujuan misterius. Perang antar klan besar dimulai dengan sungguh-sungguh. Darah telah tumpah, dan lebih banyak lagi yang akan segera mengalir. Sunny sendiri, sementara itu, menghabiskan hari-hari ini bereksperimen dengan kemampuan barunya. Dia benar-benar bersemangat tentang hal itu, hanya karena potensi bentuk bayangan jasmani tidak terbatas. Secara teori, dalam praktiknya, masih ada syarat yang bisa dia lakukan dengan itu. Misalnya, Sunny berhasil mengubah dirinya menjadi iblis bayangan tanpa bantuan Shadow Shell, hanya mengandalkan wujudnya sendiri. Kurang lebih itulah seberapa besar dia bisa membuat dirinya sendiri. Untuk sekarang, itu juga merupakan solusi yang lebih rendah untuk memanggil bayangan sekitar untuk menjadi lapisan luar dari bibit, karena dia rentan tanpa mereka. Dia juga bereksperimen dengan menjadi lebih kecil. Itu adalah perubahan yang jauh lebih mudah, meski bukan tanpa keterbatasannya juga. Yang terkecil yang berhasil dia jadikan adalah seukuran imp, yang menimbulkan reaksi cukup besar dari si malang kecil itu. Sunny juga mencoba hal lain, seperti mempertahankan ukuran aslinya, namun mengubah berbagai aspek penampilannya. Fitur wajah mudah diubah, begitu pula hal-hal lain seperti panjang rambut, tipe tubuh, dan sebagainya. Itu akan menjadi alat akal-akalan yang hebat, jika bukan karena fakta bahwa semua permutasi ini masih dalam warna hitam legam matte.
Aku tidak akan menyamar sebagai orang lain dalam waktu dekat. Tentu saja, eksperimennya lebih dari sekadar perubahan kosmetik. Lagi pula, minatnya sebagian besar adalah pertempuran dan sembunyi-sembunyi. Jadi, Sunny memulai dengan menambahkan 2 lengan lagi ke bentuk bayangan jasmani, dan beralih ke perubahan bentuk yang lebih ekstrim dari sana. Kemampuannya untuk berubah bentuk dibatasi oleh pengetahuan dan pengalamannya. Sunny melakukannya dengan baik dengan perubahan kecil, seperti menambahkan cakar tajam ke jari-jarinya atau mengubah giginya menjadi taring yang jahat. Namun, ketika dia mencoba menumbuhkan sayap, hasilnya sangat buruk. Dia tidak pernah hidup dengan sayap di punggungnya, tidak mengetahui anatomi sayap dan bagaimana sayap berinteraksi dengan bagian tubuh lainnya, dan memiliki pemahaman yang samar-samar tentang prinsip-prinsip sayap penerbangan. Jadi, dia tidak punya harapan untuk terbang ke angkasa seperti Kai atau Seintiris dalam waktu dekat. Sunny masih jauh dari menjadi benar-benar tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Namun, dia semakin dekat untuk mencapai tujuan itu. Namun, hal paling lucu yang dia lakukan adalah memenuhi keinginan lamanya untuk menjadi lebih tinggi. Memang, hal itu juga tidak mudah. Saat Sunny memperbesar dirinya, proporsi tubuhnya tampak sedikit melenceng. Ketika dia memanjangkan anggota tubuhnya, hasilnya bahkan lebih buruk lagi. Menemukan keseimbangan yang tepat sangatlah sulit. Dia berhasil mencapai hasil yang dapat diterima, dan saat ini sedang melihat dirinya sendiri melalui salah satu bayangan, sambil terkikik. Sial. Sayang sekali Evie tidak bisa melihatku sekarang. Raut wajahnya tak ternilai harganya. Apalagi dia akan menatapku. Ya Tuhan, aku bisa membayangkannya. Sunny versi tinggi sungguh aneh. Dia tidak yakin apakah dia terlalu menyukai siluet kurusnya, tapi sungguh lucu melihatnya. Terutama karena bentuk bayangan jasmani seluruhnya berwarna hitam pekat. Kecuali rambutnya. Rambutnya sebenarnya putih, karena Sunny telah memanggil daun musim gugur untuk melihat apakah itu berhasil padanya dalam keadaan ini. Saya mungkin harus mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak kenangan kosmetik di masa depan. Mereka tampaknya sedang mengerjakan formulir ini. Yang dapat berguna. Dia melirik dirinya sendiri untuk terakhir kalinya, lalu terjun kembali ke dalam bayang-bayang dan muncul dari balik bayang-bayang itu dalam wujud manusianya yang biasa. Sejujurnya, meskipun menjadi bayangan yang terwujud tentu saja menyenangkan, dia merasa jauh lebih nyaman dengan tubuh aslinya. Itu bagus, nyaman, dan akrab. Dia merasa sangat terikat padanya. Beberapa waktu kemudian, Sunny bersiap untuk tidur, namun tiba-tiba membeku saat sedang mandi. Wajahnya menjadi dingin dan gelap. Lalu, senyuman berbahaya muncul di bibirnya. Yah, baiklah, apa yang kita punya di sini? Kegelapan yang menakutkan membanjiri matanya. Pasalnya, beberapa saat yang lalu Sunny merasakan sesuatu. Sebelumnya, persepsinya terbagi menjadi 5 sudut pandangnya sendiri dan sudut pandang keempat bayangannya. Namun kemudian, perspektif keenam perlahan mulai menjadi fokus. Artinya bayangan kelima telah kembali. Bayangan suram itu sekarang berada di dalam tembok ibu kota pengepungan, dan itu berarti para pembunuh yang dikirim klan Song juga ada di sini. Budak bayangan bab 1143 kerusakan tambahan. Sir Amiran, salah satu ksatria agung dari klan besar Valor, sedang berdiri di atas menara asrama yang baru dibangun, memandangi hamparan kota di bawah. Ada bentangan panjang bangunan industri di antara dia dan penghalang tembok pertahanan yang melindungi ibu kota pengepungan dari kerusakan akibat rantai mimpi buruk. Terdapat banyak tempat penampungan dan asrama sipil juga, dengan dimulainya evakuasi, bahkan kawasan industri seperti ini telah digunakan, menampung banyak pengungsi. Para pengungsi bergerak jauh di bawahnya seperti semut kecil. Gemuruh dentuman tembakan railgun tampaknya tidak merusak suasana hati mereka. Setelah berbulan-bulan pengepungan terus-menerus, orang-orang pasti sudah terbiasa dengan keributan tersebut. Ksatria Amiran meringis. Kerusakan tambahan akan tinggi. Tapi itu adalah perang. Tak satu pun dari orang-orang ini harus mati jika musuh mematuhi perjanjian untuk menjauhkan permusuhan dari kota, tetapi sekarang setelah klan Song bergerak, tangan para pejuang bangsawan Valor terikat. Kehidupan manusia biasa bagaikan air. Tidak peduli seberapa besar pengorbanannya untuk meraih kemenangan, itu hanyalah setetes air di lautan. Amiran tidak merasa senang dengan pengorbanan manusia atas kemenangannya yang tak terelakkan, tapi dia juga tidak terlalu sedih. Mengetahui apa yang dia ketahui, kematian mereka tidak signifikan. Dia mendengar langkah kaki ringan di belakangnya dan melihat dari balik bahunya. Salah satu dari kebangkitannya mendekat, membawa berita. Ada ekspresi kegembiraan yang gelap di wajahnya. Kami sudah memastikan lokasinya, Tuan. Dia mengangguk. Kelompok pembunuh Song telah menyusup ke ibu kota pengepungan dengan salah satu konvoi pasokan. Staf asli telah dibunuh, dan para penipu mengambil identitas mereka. Setelah melewati gerbang, mereka menghilang ke dalam kekacauan kota yang padat penduduk tanpa jejak. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Sebenarnya Valor sudah lama mengantisipasi serangan ini. Dalih yang digunakan para pembunuh tidak ada gunanya. Mereka berhasil memasuki kota hanya karena di sanalah Lady Morgan menginginkan mereka.
Akan lebih mudah dan lebih tidak berdarah untuk menghadapi para pelayan Ratu Cacing di gerbang, tapi kemudian beberapa dari mereka bisa melarikan diri. Jadi, mereka dibiarkan masuk lebih dalam ke dalam jebakan. Dan sekarang, Ksatria Amiran dipercayakan dengan kehormatan untuk memberikan balasan valor kepada para pengecut yang malang. Apa bedanya jika ada kerusakan tambahan? Dia berbalik dan melirik ke arah Awaken yang gagah berani yang berkumpul di atap. Dengan para pejuang seperti ini yang bertarung di sisinya, anjing-anjing Song tidak mempunyai peluang. Senyuman dingin muncul di bibir Amiran. Kalau begitu, bersiaplah. Kami menyerang segera setelah mereka bergerak. Di ruang produksi yang gelap dan kosong di pabrik bawah tanah yang dinonaktifkan, sekelompok orang sedang duduk di sekitar api unggun. Nyala apinya berwarna biru, dan menyala tanpa menghasilkan asap. Aroma menyenangkan menyebar dari api, tapi orang-orang yang berkumpul sepertinya tidak menyadarinya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian sipil sederhana, dengan bekas luka pucat di wajahnya yang cantik. Dia adalah Ascendet Marrow, pengikut klan besar Song. Saat ini, Marrow sedang mendengarkan suara garukan pelan yang sepertinya datang dari suatu tempat di bawah lantai pabrik. Wajah orang-orang yang bangkit di sekitarnya sedikit tegang. Ada seorang pendatang baru di antara mereka, seorang pria berseragam pasukan evakuasi, yang juga mendengarkan suara-suara itu, matanya melebar sedikit. Dia adalah kontak mereka di ibu kota pengepungan. Setelah hening beberapa saat, pria itu berkata, benda itu, tidak akan lepas kan? Ascendet Marrow tersenyum. Tentu saja akan terjadi. Saat aku memerintahkannya. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, budak dari Sister Beastmaster sangat patuh. Memang benar, yang satu ini lebih kuat dari hewan peliharaannya yang biasa. Pria itu terkekeh-kecut. Ah, begitu. Baiklah kalau begitu. Orang bodoh yang malang bahkan tidak tahu bahwa dia juga salah satu dari budak itu. Ngomong-ngomong, apakah orang-orangmu sudah menyelesaikan persiapannya? Prajurit itu ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke peta yang diproyeksikan oleh komunikatornya, ya. Terowongan yang ada di sana. Terowongan itu akan kosong selama sekitar 24 jam mulai dari sekarang. Seperti yang Anda lihat, Nyonya, terowongan itu membentang sampai ke pusat kota tanpa melintasi pusat logistik utama lainnya. Itu juga cukup lebar untuk mengangkut barang yang kamu bawa ke tempat yang kamu butuhkan. Namun, beberapa kilometer terakhir menuju kompleks Valor dijaga dengan sangat ketat. Besok menggelengkan kepalanya. Serahkan itu pada kami. Skenario terburuknya, kami akan terpaksa melepaskan serangan itu beberapa menit lebih awal dari yang direncanakan dan membiarkannya bergerak menuju kompleks di atas tanah. Summer Night tidak akan bisa kembali dari tembok. Tepat pada waktunya. Dan karena pedang berbisik tampaknya memang telah pergi ke alam impian. Korban yang ditimbulkan makhluk itu pada Valor akan sangat parah. Dia sangat ingin membantai orang-orang munafik tercela yang melayani Raja Pedang secara pribadi, tapi sayangnya. Isinya hanyalah untuk mengantarkan hadiah Beastmaster kepada Morgan of Valor, menyerang pasukan dan reputasi musuh. Lagi pula, orang bodoh macam apa yang membiarkan makhluk mimpi buruk mengamuk di tengah kota mereka? Pria itu berdeham. Ah, tapi aku harus memperingatkanmu, Nona. Kebangkitan keberanian klan tampak gelisah akhir-akhir ini. Beberapa kelompok menghilang tanpa jejak. Menurutku kita belum berhasil, tapi lebih baik tidak melakukannya masih tertinggal. Ascendet Marrow mengamati wajahnya sebentar, lalu mengangguk. Saran yang bagus. Kami tadinya akan menunggu sampai Summer Night menghadapi teror yang mendekati kota, tapi peramal kami tiba-tiba menjadi tidak efektif. Dengan tambahan ketidakpastian ini, lebih baik mempercepat rencana. Dia meliriknya yang terbangun dan tersenyum. Kalian berdua, sampaikan perintahku kepada mereka yang mengawasi makhluk itu. Mereka harus menyiapkannya untuk transportasi sesegera mungkin. Kita akan bergerak untuk menyerang. Di lantai pertama menara asrama, Ksatria Amiran dikelilingi oleh para pejuang keberanian yang bangkit. Salah satunya membuat laporan, musuh sepertinya sudah mulai bergerak. Mereka pasti bermaksud memasuki jaringan terowongan logistik di bawah kota. Jika mereka melakukannya, menangkap mereka semua akan menjadi masalah. Amiran mengangguk. Memang benar, orang-orang malang itu tidak boleh dibiarkan menggali lebih dalam di bawah tanah. Tidak, kita harus memaksa mereka muncul ke permukaan. Bersiaplah untuk menyerang. Kita akan meledakkan atap pabrik dan membantai mereka semua. Ada bayangan yang mengawasinya mengucapkan kata-kata ini. Ada bayangan yang menyaksikan Ascendet Marrow juga memberi perintah kepada para pembunuh. Agak jauh dari situ, Sunny menghela napas dan meneguk sisa kopinya. Kemudian, dia berterima kasih kepada pemilik kafe pengungsi, bangkit, dan berjalan keluar sambil menguap malas. Sudah waktunya dia memulainya juga. Budak Bayangan Bab 1144 Teater Bayangan. Di pabrik bawah tanah yang dinonaktifkan, api hantu telah padam. Lusinan orang yang bangkit sedang bergerak, bersiap untuk berangkat. Semuanya telah memanggil kenangan yang bercahaya, dan cahaya yang menari membuat bayangan yang memenuhi ruang produksi yang luas dengan enggan mundur. Ascendet Marrow berdiri di depan tembok kokoh, melihatnya dengan ekspresi muram.
Akhirnya, dia mengangguk dan menatap salah satu bawahannya, inilah tempatnya. Isolasikan. Yang bangkit mengangguk dan mengangkat tangannya. Segera, keheningan yang aneh menimpa mereka. Namun, itu bukanlah jenis keheningan biasa yang bisa diciptakan oleh banyak kenangan. Sebaliknya, itu adalah manifestasi dari kemampuan yang dapat memotong bentangan ruang dari seluruh dunia, meredam semua getaran dan suara yang keluar darinya. Kota ini terus-menerus dipantau oleh sensor seismik yang tak terhitung jumlahnya karena makhluk mimpi buruk sering bersembunyi di bawah tanah. Jadi tidak ada gunanya jika mereka ingin tetap tidak diperhatikan. Puas, Maro mengangkat tangan dan menjentikkan jarinya. Sesaat kemudian, ledakan sonik yang dahsyat bergema, dan sebagian besar dinding di depannya hancur menjadi debu. Di belakangnya, sebuah pintu masuk ke sebuah terowongan terungkap, tenggelam dalam kegelapan. Angin dingin memasuki ruang produksi, membuat Waken menggigil. Bahkan Maro sendiri tiba-tiba merasa tidak nyaman, entah kenapa. Dengan mengerutkan kening, dia menurunkan tangannya dan berkata dengan datar, bersihkan puing-puing. Pintu masuk harus cukup lebar agar kandang bisa muat. Kelompok kedua, periksa terowongannya dan pastikan tidak ada penyumbatan di sana. Seven Awaken melompat turun ke dalam kegelapan, sementara bawahannya yang lain sibuk mempersiapkan lubang yang dia buat untuk kandang makhluk itu. Kelompok yang bertugas mengawasi kekejian akan segera melakukannya. Menurunkan perangkat penahanan besar-besaran tidak akan mudah, tapi mereka sudah siap. Dia berseragam pasukan evakuasi menyaksikan proses tersebut dengan wajah khawatir. Semenit kemudian, dia berdeham dengan canggung, baiklah, aku akan pergi kalau begitu. Tugasku di sini sudah selesai. Maro meliriknya dengan acuh tak acuh. Pergi. Budak itu tidak ada gunanya lagi. Pelarian mereka dari kota akan ditangani oleh sel tidur yang berbeda. Jika terserah padanya, dia akan menyingkirkan pria itu, dan orang-orangnya untuk membereskan masalah, tapi itu bisa berguna di masa depan. Bahkan hal-hal biasa pun bisa menimbulkan banyak kerugian jika dipersenjatai dengan alat yang tepat. Meskipun Maro merasa tidak pantas menggunakan senjata vulgar di masa lalu, dalam skema besar, bahkan instrumen kasar seperti itu pun tidak dapat diabaikan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia mengerti apa yang dipertaruhkan. Pria itu menghilang, dan pintu masuk terowongan telah dibersihkan. Namun, eksodus mereka dari pabrik bawah tanah ditunda karena kandang makhluk itu lambat tiba. Maro merasa kesal. Kenapa lama sekali? Dia berpikir untuk mengirim orang lain untuk mengambil kelompok penjaga, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya dan mengeluarkan memori khusus. Meskipun menggunakannya memerlukan sejumlah esensi yang harus dikeluarkan, saat ini, waktu lebih penting. Memori itu disebut Reaching Hand, dan terdiri dari tulang-tulang jari yang berserakan. Masing-masing dari 4 kelompok di bawah komando Maro memiliki sebuah barisan, dan dia memegang barisan kelima. Orang-orang yang menyentuh barisan kuno dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jarak yang kecil. Ironisnya, jangkauan Reaching Hand tidaklah besar. Namun, ia memiliki kualitas unik karena terlindung dari sebagian besar kemampuan ramalan, yang sangat berharga untuk misi yang mereka jalani saat ini. Maro mencengkeram tulang itu dan berbicara. Secara mental terhubung dengan kelompok yang menjaga kandang makhluk di tingkat lain pabrik, Mon, di mana kamu? Segera, pemimpin kelompok itu merespons. Suaranya bergema di ruang produksi yang luas, Sister Maro. Kami menjaga makhluk itu. Apakah terjadi sesuatu? Maro tiba-tiba merasakan firasat buruk. Apa maksudmu? Apakah kamu belum menerima pesananku? Mon yang terbangun masih bertahan. Maaf, Kak, perintah apa? Dia mengertakkan gigi. Saya mengirim 2. Tapi kemudian, Maro terdiam. 2 orang terbangun yang dia kirim untuk menyampaikan perintah, kenapa mereka belum kembali? Dia berasumsi bahwa mereka tinggal bersama Mon untuk membantu memindahkan kandang. Tetapi mengapa mereka melakukannya? Tidak baik. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan tenang, bawakan kandangnya ke sini sekarang juga. Apa yang sudah terjadi? Apakah musuh sudah mengetahui lokasi mereka dan diam-diam menyusup ke pabrik? Bagaimana mereka bisa? Tanpa mengganggu satupun pelindung yang dia tempatkan di semua pintu masuk? Jika prajurit Valor sudah ada di sini, dia melirik bawahannya dan menyala, berkumpul menjadi formasi pertempuran. Bersiaplah untuk menyerang. Sesaat kemudian, Maro menjangkau kelompok yang telah maju untuk mencari terowongan melalui barisan. Rika, segera kembali. Ada keheningan singkat, dan kemudian dia mendengar suara familiar dari Rikas yang terbangun. Iya, Kak. Kami datang. Karena prihatin, para prajurit Song dengan cepat berkumpul menjadi formasi pertahanan. Mereka berdiri di dekat pintu masuk terowongan, memandang dengan gugup ke dalam kegelapan ruang produksi. Pabrik itu sunyi. Tak lama kemudian, kesunyian itu terganggu oleh suara keras. Dengan suara melengking dari logam berkarat, sebuah lift kargo tiba. Pintunya terbuka, memperlihatkan sangkar besar dari paduan ajaib. Seven Awaken menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggulingkan sangkar ke depan. Maro diam-diam menghela nafas lega.
Setidaknya makhluk itu diamankan. Sekarang, mereka hanya kehilangan 2 utusan dan kelompok yang memasuki terowongan. Rikas, berapa lama lagi kamu akan tiba? Terjadi keheningan lagi sebelum dia menjawab, kakak, kami datang. Maro mengerutkan kening. Suara familiar itu tetap ada, kami. Ada yang sangat salah dengan hal itu. Kami datang. Suara itu tidak datang dari barisan depan. Sebaliknya, itu datang langsung dari pintu masuk terowongan yang gelap. Dia melihat ke dalam lubang, hanya melihat hamparan bayangan yang tak terbatas. Kemudian, sesuatu muncul dari kegelapan. Itu adalah kepala terpenggal dari Rikas yang terbangun. Budak bayangan bab 1145 meluncur ketakutan. Maro menatap kepala yang terpenggal itu sejenak, merasakan teror dingin merayapi hatinya. Luka yang bersih, kekosongan mata-matinya, pintu masuk gelap ke dalam terowongan di belakang. Apakah mereka semua mati? Seluruh kelompok prajurit Waken yang berpengalaman dan tangguh dalam pertempuran dari klan besar Song musnah dalam kurun waktu sesingkat itu tanpa mengeluarkan satu suara pun. Apakah ada manusia yang melakukan itu? Tidak, itu tidak mungkin. Hanya pedang berbisik yang mampu membantai mereka dengan cara seperti itu. Tapi kemudian, Madok tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk bermain-main dengan mangsanya. Kalau begitu, kekejian macam apa itu? Bagaimana anjing-anjing Valor membiarkan monster seperti itu hidup bebas di bawah kota mereka? Lalu, Maro merengut. Kenapa dia takut? Apa yang perlu ditakutkan? Baik kematian maupun makhluk mimpi buruk belum pernah membuatnya takut sebelumnya. Rakyatnya tampaknya juga terguncang, sangat tidak pantas bagi para elit klan besar. Serangan mental. Makhluk itu pasti menggunakan semacam tipu muslihat. Dia menggeram, aktifkan pesona ketahanan mental. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, mengirimkan gelombang kejut sonik yang menghancurkan ke dalam terowongan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di ruang produksi, dan semburan debu batu serta puing-puing keluar dari pintu masuk yang gelap. The Awaken of Song menuangkan esensi ke dalam jimat pelindung yang mereka bawa. Seketika, seolah-olah mereka bisa bernapas lagi, kenangan akan teror masih melekat, menggerogoti kemauan mereka. Ada 20 dari mereka yang tersisa, berkumpul dalam formasi pertahanan melingkar yang tidak memiliki zona buta, dengan sangkar besar ditempatkan di tengah. Maro menatap ke arah terowongan dengan tegang, bertanya-tanya apakah serangannya mengenai makhluk itu atau tidak. Ketika gema ledakan sonik mereda dan keheningan yang mengerikan menyelimuti ruang produksi, dia berdiam sejenak, lalu memberi perintah untuk menghilangkan kenangan indah. Terjebak dalam lingkaran cahaya, mereka terlalu rentan. Alih-alih mengandalkan penglihatan alami, para pembawa pesan Song mengorbankan sedikit esensi untuk mengaktifkan pesona yang memberi mereka kemampuan untuk melihat dalam kegelapan. Seketika, seluruh ruang produksi diresmikan di hadapan mereka. Tidak ada yang bisa lepas dari pandangan mereka. Tapi aula itu kosong. Tidak ada apapun di dalam hamparan gelapnya kecuali mesin-mesin tua dan bayangan. Maro mengangkat tangannya, menyatukan ibu jari dan jari tengahnya, lalu berkata dengan keras, tunjukkan dirimu, makhluk. Terjadi keheningan sesaat, dan beberapa saat lagi. Dan kemudian, kepala terpenggal yang tergeletak di debu di sampingnya berbicara, mulutnya tidak bergerak, makhluk. Itu berbicara dengan suara Maro sendiri. Yang bangkit melemparkan pandangan gelisah ke arah kepala Rikas, yang balas menatap mereka dengan mata kosong. Trik macam apa? Jangan terlalu memperhatikannya. Itu hanya pengalih perhatian. Dia menggeram, lalu berpaling dari wajah mengerikan kepala terpenggal yang berbicara dan berkonsentrasi pada ruang produksi, mencoba memprediksi dari mana serangan itu akan datang. The Awaken juga mengikuti teladannya, kecuali satu. Pria yang berada paling jauh dari pintu masuk terowongan sedikit bergoyang. Kemudian, kepalanya terlepas dari bahunya dan jatuh ke lantai, berguling-guling di debu saat tubuhnya terjatuh di belakangnya. Dalam waktu singkat itu, ketika semua orang terganggu oleh makhluk yang meniru suara Maro, seorang awaken lainnya dibunuh tanpa ampun. Dan sekarang, hanya ada 19 orang. Brengsek, Maro bertepuk tangan, melepaskan kekuatan penuh aspeknya. Gelombang kejut sonik yang merusak menyebar seperti cincin dari formasi yang terbangun, melenyapkan sebagian besar ruang produksi. Lantai beton retak, mesin-mesin tua terkoyak, ban berjalan terkoyak, dan pecahan logam beterbangan seperti peluru bergerigi. Tidak ada sesuatu pun di dalam lingkaran kehancuran yang bisa lolos tanpa cedera. Dalam keheningan berikutnya, kepala Rikas yang terpenggal berbicara lagi, tanpa gentar, bayar. Ascended Maro mengertakkan gigi, dengan tenang menganalisis situasinya. Di mana musuhnya? Apa saja kemampuannya? Tapi ada hal lain di balik ketenangannya. Sedikit ketakutan. Kali ini, yang tidak ada hubungannya dengan pengaruh luar yang berbahaya. Sesaat kemudian, dua hal terjadi. Pertama, bunyi klik logam yang keras datang dari suatu tempat di dalam formasi pertahanan, dari sangkar besar yang berisi kekejian yang terpesona.
Kedua, bagian dari langit-langit ruang produksi tiba-tiba runtuh, dan sosok-sosok lapis baja mengalir melalui celah tersebut. Beberapa waktu sebelumnya, beberapa tingkat di atas ruang produksi pabrik bawah tanah, Knight Amiran berdiri di tengah koridor lebar. Dia dikelilingi oleh Awaken of Valor, yang diam-diam bergerak maju. Seorang wanita dengan baju besi ringan yang terbuat dari kulit keji sedang membuat laporan, Tuan. Kami telah membongkar lapisan luar dari bangsal pendeteksi. Musuh seharusnya berada tepat di bawah kami sekarang, tapi, bergerak lebih jauh tanpa diketahui akan sulit. Poros elevator sangat bermasalah. Dia menunduk, lalu mengangguk. Mencoba yang terbaik. Bawahannya bergerak untuk kembali ke tugasnya, tapi pada saat itu, lantainya sedikit bergetar. Amiran mengerutkan kening. Apa? Mengapa musuh mengabaikan kewaspadaan sekarang? Dia mengangkat kepalanya untuk memberi perintah, tetapi pada saat itu, sesuatu muncul di sudut matanya. Amiran dengan cepat berbalik, memperhatikan punggung makhluk kecil, semacam gremlin, berlari ke dalam kegelapan. Wajahnya menjadi gelap. Kehadiran kami telah diketahui. Ada lagi getaran yang lebih kuat dari gempa pertama. Cacing-cacing itu harus segera merobohkan dinding terowongan, berharap bisa melarikan diri. Jika demikian, dia harus mengecewakan mereka. Amiran berencana untuk turun lebih jauh secara diam-diam, meski membutuhkan lebih banyak waktu. Namun kini setelah pendekatan seperti itu tidak lagi dilakukan, ada kebutuhan untuk mempercepatnya. Ada pedang di ikat pinggangnya, dan palu perang di punggungnya. Mencabut pedangnya dan menarik palu dari lingkarannya, Amiran berteriak prajurit keberanian. Bersamaku. Kemudian, dia memanggil aspeknya dan menghantamkan palu perang ke lantai. Gelombang kekuatan penghancur bergerak ke bawah, menembus beberapa tingkat pabrik bawah tanah dan membuka jalan rusak menuju ruang produksi utama. Tanpa ragu sedikit pun, Knight Amiran menyeringai dan melompat ke dalam celah gelap. Matilah musuh, jangan biarkan ada yang lolos. Budak Bayangan bab 1146, Hujan Darah. Beberapa prajuritnya akan menggunakan memori penerbangan untuk mengikuti, yang lain akan turun ke bawah. Tapi Amiran sendiri tidak memerlukan tindakan ini, dia hanya terjatuh melalui celah tersebut, jatuh ke dalam kegelapan seperti meteor baja. Sesampainya di ruang produksi utama, dia menusukkan pedangnya ke depan. Kekuatan tak terlihat mengalir dari bilahnya, membentuk medan rapuh di bawahnya. Serangkaian medan, sebenarnya, masing-masing setipis selembar kertas. Menembus kekuatan tak kasat mata ini memungkinkan Amiran memperlambat kejatuhannya. Dia mendarat di lantai sambil berguling dan melompat berdiri sepersekian detik kemudian, siap menyerang dan membuat jalan untuk diikuti anak buahnya. Jika semuanya berjalan baik, musuh akan terkejut dengan langit-langit yang runtuh dan kedatangan Valor Knight yang tiba-tiba. Meski keterkejutan mereka tidak berlangsung lama, beberapa detik saja sudah cukup. Namun dia tidak diberi waktu beberapa detik. Tidak ada yang berjalan baik sejak awal. Begitu Amiran dan prajurit pertama mendarat, mereka disambut oleh ledakan sonik yang dahsyat. Dia merasakan gelombang kejut yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya, hampir cukup kuat untuk menyebabkan organ-organnya meledak. Untungnya, dia cukup tangguh untuk menahannya. Hal yang sama tidak berlaku untuk yang terbangun di belakangnya. Dengan jeritan kesakitan, mereka terjatuh, darah mengalir dari setiap lubang di tubuh mereka. Mati. Seolah-olah musuh telah menunggu dalam formasi pertempuran, siap mempertahankan diri. Beraninya kamu. Saat semakin banyak Awaken lapis baja yang menembus celah tersebut, Amiran meraung dan berlari ke depan. Namun ada sesuatu yang aneh. Di saat-saat terakhir sebelum dia terjatuh, seolah-olah ada setetes darah yang jatuh ke helmnya dari suatu tempat di atas. Dia tidak memperhatikannya. Di depannya ada lingkaran longgar dari Awaken yang melindungi sesuatu yang menyerupai peti paduan besar. Tidak diragukan lagi, ada sejenis monster keji di dalamnya. Membawa makhluk mimpi buruk ke dalam kota manusia adalah hal yang akan dilakukan oleh penyihir, Beastmaster. Dan membiarkan peti itu diselundupkan ke kota meskipun mengetahui isinya adalah hal yang akan dilakukan Valor, jika itu berarti tidak ada kesempatan bagi para pembunuh untuk melarikan diri. Tatapan Amiran dengan cepat menemukan pemimpin tim penyusupan Song, seorang wanita mencolok yang kecantikannya tidak dapat disembunyikan dengan pakaian sipil yang sederhana atau ternoda oleh bekas. Luka jelek di wajahnya, matanya sedikit menyipit. Besok, tidak banyak guru di dunia ini, dan bahkan lebih sedikit lagi yang melayani klan besar secara langsung. Tentu saja, Amiran mengenalnya, wanita yang terluka itu adalah lawan yang kuat. Tentu saja tidak sekuat dia. Mata mereka bertemu, dan sebelum dia bisa menjentikan jarinya, Amiran menyerang dengan pedang dan palunya, mengirimkan dua gelombang kekuatan horizontal ke depan, satu memotong, yang lainnya menghancurkan. Ombak tersebut bertabrakan dengan gelombang kejut sonik di tengah aula, menghasilkan ledakan yang menderu. Potongan-potongan beton melesat keluar seperti pecahan peluru. Saat itulah pikirannya mencatat beberapa keganjilan dalam pemandangan di hadapannya. Pertama-tama pintu masuk terowongan telah terungkap. Namun, musuh tampaknya tidak terburu-buru untuk memasukinya, seolah-olah waspada terhadap kegelapan di baliknya.
Kedua, ruang produksi utama berada dalam kondisi yang menyedihkan bahkan sebelum ledakan, tampaknya dirusak oleh kekuatan Marrow. Ada juga terlalu sedikit yang terbangun dalam formasinya. Tidak lebih dari 24 kelompok penyusup Song telah melintasi pos pemeriksaan gerbang kota, jadi apa yang terjadi dengan mereka yang lain? Dan yang terakhir, ada tubuh yang dipenggal secara mengerikan di lantai di depan para prajurit Song. Salah satu milik mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada hal lain juga. Untuk sesaat, tepat sebelum gelombang kekuatan bertabrakan dan awan debu mengaburkan pandangan, Amiran mengira dia telah memperhatikan sesuatu. Siluet samar yang bergerak di atas sangkar besar itu, menghilang ke dalam kegelapan. Seorang pemanah, menurunkan kepalanya untuk melindungi celah pelindung helmnya, dia menerobos awan debu dan mengangkat pedangnya. Tidak peduli trik apa yang musuh miliki, dia akan menebas semuanya. Apalagi sekarang dia tahu bahwa jumlahnya lebih banyak dari yang diperkirakan, Knight Amiran tidak ragu. Prioritas utamanya adalah Marrow dan makhluk yang dikurung. Marrow diam-diam mengutuk. Jadi selama ini Valor, sepertinya mereka telah masuk ke dalam jebakan. Para pelayan Raja Pedang ternyata lebih licik dari yang diperkirakan. Seseorang telah menunggu di terowongan selama ini, dan sekarang, kavaleri telah tiba untuk menyelesaikan pekerjaannya. Siapa yang telah dikompromikan, itu pastilah orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan jalan menuju pusat kota. Tapi itu tidak menjadi masalah sekarang. Musuh melakukan kesalahan dalam serangannya, mungkin karena dia memutuskan untuk mempercepat rencananya. Pembunuh tak kasat mata telah mengungkapkan kehadiran mereka terlalu dini, dan bukannya terkejut dengan pelanggaran tiba-tiba di ruang produksi, para utusan Song sudah siap untuk itu. Itulah sebabnya Marrow berhasil membunuh beberapa Valor Awaken saat mereka mendarat di lantai. Tapi bukan pemimpin mereka. Seorang pria raksasa yang mengenakan baju besi berat dan memegang pedang dan palu perang. Hatinya menjadi sedikit dingin. Satria Amiran. Bahkan di kalangan Knight of Valor, fanatik ini dikenal karena kekuatan dan kekejamannya. Namun, dia adalah alat yang terlalu jujur. Seorang pria yang diberkati dengan kekuatan luar biasa, tetapi imajinasinya sangat sedikit. Senyuman kejam muncul di wajah Marrow. Aku akan mempunyai kesempatan untuk membawa kembali trofi yang bagus, lalu. Dia mengirimkan gelombang kejut sonik untuk mencegah sang ksatria menghancurkan formasi Song's Awaken. Lalu dengan cepat melihat ke celah tersebut. Berapa banyak tentara yang dibawa Amiran untuk membunuh mereka? Itu aneh. Jumlahnya tidak sebanyak yang dia duga. 1 kelompok, 2, 3, 4. Dan itu saja. Jika Valor mengetahui sebelumnya tentang tim infiltrasi, mengapa mereka hanya mengirimkan sebanyak itu? Dan ada hal lain. Alih-alih lebih banyak kelompok Waken. Aliran darah mengalir dari celah itu, tetesan merah tua berjatuhan seperti hujan. Para prajurit Valor yang sudah mendarat tampak terguncang karenanya. Besok ragu-ragu. Apa artinya ini? Namun keraguannya hanya berlangsung sepersekian detik. Lalu, tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Budak Bayangan bab 1147, Nyanyian Pembantaian. Amiran menerjang ke depan, memanggil aspeknya dan menjatuhkan kekuatan destruktif pada formasi penyusup Song. 2 gelombang kekuatan penghancur meluncur ke depan dari senjatanya. Hanya untuk menghancurkan benteng ledakan sonik yang tak terlihat. Lantai beton hancur dan seluruh pabrik bergetar. Sesaat kemudian, siluet cepat melesat ke arahnya dari awan debu. Marrow, matanya yang tenang penuh dengan niat membunuh yang dingin. Pakaian sipilnya yang lusuh robek, memperlihatkan sekilas armor tipis yang tersembunyi di baliknya. Di tangannya, ada pedang sempit yang sepertinya terlalu rapuh untuk digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Amiran mengangkat pedangnya, menepis pedangnya. Pada saat yang sama, palunya terbang ke depan, paku yang menonjol dari atasnya mengarah tepat ke tenggorokan musuh yang tidak terlindungi. Namun, begitu pedangnya bertemu dengan baja senjata Marrow, terdengar dering merdu. Cincin itu tiba-tiba membesar, menabraknya seperti dinding batu. Meringis karena rasa sakit yang menusuk telinganya, Knight of Valor terlempar ke belakang. Dia berguling dari bahunya, melihat sekilas prajuritnya. Mereka maju, siap berbenturan dengan lagu klan yang bangkit. Meskipun Amiran hanya melihat mereka sebentar, dia memperhatikan 2 hal. Pertama, darah yang tumpah dari celah di atap ruang produksi utama. Kedua, fakta bahwa hanya 4 dari 6 kelompok yang berhasil lolos. Kemarahan berkobar di dalam hatinya. Cacing berbahaya. Salah satu pasukan Marrow hilang, dan sekarang, 2 pasukannya gagal turun. Tidak sulit untuk memahami apa yang kemungkinan besar terjadi, penyihir terkutuk itu pasti mengirim beberapa orangnya untuk menyergap para prajurit Valor di tingkat atas pabrik. Mengorbankan hidup mereka agar yang lain bisa melarikan diri. Sebuah manuver yang licik, meski tidak membuahkan hasil. Tidak ada gunanya. Bahkan dengan kelompok yang hilang mengulur waktu bagi para penyusup dengan darah mereka, kekuatan Song masih tak tertandingi. Marrow putus asa. Dan bukankah begitu, algojo yang dihadapinya tak lain adalah Amiran. Pedang keberanian tidak bisa dihindari.
Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya dalam sekejap. Mendarat dengan kakinya, Amiran dengan tenang mendongak dan melihat pedang tipis jatuh di kepalanya. Helmnya mungkin cukup kuat untuk menahan ujung yang tajam. Tapi helm itu ditempa dari baja terbaik Valor, jika serangannya mendarat, akan ada dering, dan dering itu akan diubah menjadi ledakan sonik lain oleh musuh. Alih-alih mengenai helm, bilahnya malah mengenai perisai kekuatan tak terlihat yang muncul di udara di atas Amiran. Dia juga membungkus kedua senjatanya dengan lapisan kekuatan tipis, lagi pula, dia adalah pembelajar yang cepat. Setelah serangan pertama itu, Marrow akan kesulitan untuk membalikkan suara benturan pedang ke arahnya. Saat kedua master saling bertabrakan dalam pertempuran mematikan, begitu pula prajurit mereka. The Awaken of Valor turun ke formasi penyusup seperti gelombang baja, mengancam akan membanjiri mereka dalam sekejap. Sayangnya bagi mereka, kebangkitan lagu tidak mudah kewalahan. Brengsek, Marrow melihat salah satu tentaranya jatuh ke tanah dalam pancuran darah. Armornya hancur, dan prajurit Valor Malang yang telah membunuhnya sudah bergerak untuk menyerang yang lain. Tapi kemudian, pelayan Raja Pedang itu terjatuh juga, punggungnya robek. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tapi itu aneh. Marrow merindukan orang-orangnya yang mana yang telah membalaskan dendam saudara mereka. Itu pasti serangan jarak jauh, karena tidak ada orang yang cukup dekat untuk melancarkan serangan jarak dekat. Di sana, di tepi formasi, hanya ada kehampaan dan kegelapan. Kalau begitu, pukulan yang bagus. Marrow bersenandung, dan senandungnya diterima oleh utusan Song lainnya. Senyum cerah merekah di wajah mereka. Senandung itu bukanlah ekspresi dari kekuatan yang bangkit atau pertanda serangan sonik yang menghancurkan, itu hanyalah lagu mereka. Lagu pembantaian. Binatang buas ini memiliki cangkang yang keras. Dia terjerat dalam pertarungan sengit dengan Ksatria Amiran, mencegahnya menghancurkan formasi. Tentu saja, anjing itu juga mencegahnya membantai Awaken yang menyerang, untuk saat ini. Amiran kuat, terampil, dan cerdas. Namun dia juga sombong dan kaku. Marrow telah mendaratkan setengah lusin pukulan pada armornya, masalahnya adalah armornya terlalu kuat. Itu pastilah memori transenden yang diciptakan oleh para ahli Forge Master terbaik dari klan Valor, karena bahkan pedangnya, yang dianugerahkan oleh Ratu sendiri, tidak berdaya melawan baja ajaibnya. Yang lebih membuat frustrasi, sang ksatria menggunakan aspeknya untuk membungkus dirinya dengan lapisan tipis kekuatan pelindung, menahan semua suara yang mungkin dihasilkan dari bentrokan mereka. Tetap saja, itu hanya masalah waktu sebelum dia melakukan kesalahan. Marrow yakin, namun hanya belasan detik kemudian, kepercayaan dirinya memudar. Bukan karena dia merasa tertekan oleh Amiran, dan tentu saja dia merasa tertekan. Knight of Valor bukanlah musuh yang bisa dianggap enteng. Tidak, itu karena Marrow tiba-tiba tidak yakin berapa banyak waktu yang tersisa. Karena tentara mereka mati terlalu cepat. Mereka semua adalah elit absolut di dunia kebangkitan, jadi pertarungan mereka sangat intens dan berdarah. Seluruh pabrik berguncang dan berguncang karena besarnya kekerasan yang terjadi, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Sebelum hal itu terjadi, mereka harus melarikan diri ke jalanan. Namun, pertempuran itu entah bagaimana terlalu berdarah dan terlalu mematikan. Sudah terlalu banyak mayat di tanah, terutama di tepi formasi, di mana pertempuran seharusnya tidak terlalu intens. Marrow ingat bahwa pembunuh yang dikirim Amiran mendahului pasukan utama masih ada di sini, di suatu tempat, di ruang produksi, itu bisa menjadi penjelasan. Jika bukan karena fakta bahwa ada lebih banyak prajurit Valor yang mati daripada Song. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Marrow menangkis serangan sekilas dari pedang Amiran dan menghindari paru-paru perang, mendorong ke depan untuk melancarkan serangannya sendiri. Saya melewatkan sesuatu. Ada yang tidak beres. Meskipun dia menekan sang ksatria yang gagah berani, dan meskipun prajuritnya tampaknya menang melawan para pelayan Valor. Perasaan dingin dan meresahkan perlahan masuk ke dalam hati Marrow. Budak Bayangan bab 1148, membuka segel. Ksatria Amiran sangat kuat dan menindas, setiap gerakannya membawa janji kematian. Namun, baik pedang maupun palunya tidak dapat mencapainya. Bahkan aspek berbahayanya pun tidak cukup untuk menjatuhkan Marrow. Dia telah membunuh makhluk mimpi buruk yang lebih berbahaya daripada prajurit Ascended ini. Dia juga telah membunuh manusia yang lebih berbahaya. Para pejuang Amiran sangat gagah berani dan terampil, masing-masing berada di puncak dari apa yang dapat dicapai oleh seorang kebangkitan. Angka-angka berpihak pada mereka. Namun, untuk setiap utusan Song yang jatuh, 2 anjing Valor mati. Anehnya, jebakan mereka ternyata kikuk dan tidak efisien. Saat ini, Marrow tahu bahwa ada kemungkinan untuk menang. Kecuali musuh segera menerima bala bantuan, mereka akan dapat melarikan diri dan melaksanakan rencananya. Namun, dia melewatkan sesuatu. Itulah sebabnya Marrow membiarkan perhatiannya mengembara. Terganggu dalam pertarungan melawan seseorang seperti Amiran sama saja dengan bunuh diri, tapi dia tetap melakukannya. Bilahnya gagal mencapai armor sang ksatria lagi.
Tubuhnya menerima beberapa luka mengerikan karena kurangnya perhatiannya. Semakin banyak orang yang bangkit meninggal di sekitar mereka. Tapi Marrow dengan dingin terus mengamati. Dan kemudian, dia melihatnya, seorang pejuang keberanian, terjatuh dengan jeritan kesakitan, darah mengalir dari lehernya yang robek. Hanya saja tidak ada seorang pun yang dekat untuk merobeknya. Itu halus dan hampir tidak terlihat dalam kekacauan pertempuran, tapi dia melihatnya dengan jelas. Prajurit terdekatnya terlalu sibuk bertahan melawan dua orang kuat yang bangkit. Itu juga bukan serangan jarak jauh, semua sudutnya salah. Seolah-olah kegelapan itu sendiri menjangkau dan mengiris leher pria itu hingga terbuka dengan cakar yang tajam. Mata Marrow melirik ke sisi berlawanan dari formasi, tepat pada waktunya untuk melihat salah satu kematian Song yang bangkit. Tangannya tiba-tiba berlumuran darah, dan prajurit Valor yang menyerang mendapat kesempatan untuk memasukkan senjatanya ke celah pelindungnya. Tangan bawahannya telah terputus sepenuhnya, luka bersih dan tajam yang mengiris baju besi, daging, dan tulang seolah-olah tidak menemui perlawanan apapun. Hanya saja, senjata yang membunuh suaminya adalah tombak. Tidak mungkin ia bisa menghasilkan potongan seperti itu. Marrow tiba-tiba merasa kedinginan. Ada lagi di sini. Ada seseorang, sesuatu, berbahaya dan jahat bergerak tak terlihat melalui kegelapan, membantai orang-orang Valor dan Song tanpa pandang bulu. Diam-diam, tak terhindarkan. Bayangan kepala terpenggal yang berguling dari pintu masuk terowongan yang gelap tiba-tiba muncul di benaknya. Darah Marrow berubah menjadi es. Siapa itu? Apa itu? Apa yang mereka keluarkan dari kegelapan itu? Sambil mengguncang pemikiran kekanak-kanakan ini, dia menggeram. Apakah itu penting? Itu tidak. Apapun itu, dia akan menghancurkannya, sama seperti dia akan menghancurkan antek-antek Raja Pedang yang malang ini. Marrow melirik ke arah Amiran, yang terus menghujani dirinya dengan pukulan dahsyat, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bodoh, tidak peduli biayanya, rencana itu harus dilaksanakan. Dia harus menyelamatkan sedikit hal yang bisa diselamatkan dari situasi yang tidak terduga ini. Marrow ragu-ragu sejenak, lalu berpura-pura terdorong ke belakang oleh salah satu serangannya dan kehilangan keseimbangan sejenak. Amiran bergegas maju seperti anjing yang hiruk-pikuk, berniat memanfaatkan celah tersebut. Palunya jatuh dan mendarat di bahunya, dalam sekejap kesakitan, Marrow mendengar tulangnya hancur. Tapi itu tidak masalah, karena pada saat itu juga, dia praktis berhadapan dengan orang kasar yang penuh kebencian. Marrow membuka mulutnya, dan menjerit. Saat esensinya terbakar, ratapan memekakkan telinga mengguncang pabrik bawah tanah. Mencengkeram telinganya, sebuah sikap yang tidak masuk akal. Mengingat telinganya tertutup oleh baja helmnya, Amiran terjatuh ke tanah dan dilingkari kesakitan. Seluruh dunianya terasa sakit, seolah-olah ada obeng panas yang ditancapkan ke otaknya, tanpa ampun menghancurkan setiap pikiran. Dia merasakan darah mengalir dari telinganya. Apa? Wanita itu. Dia tahu bahwa Marrow tidak akan membiarkan kesempatan untuk menghabisinya pergi begitu saja. Menghilangkan rasa sakitnya, Amiran mengertakkan gigi dan bergerak. Sepersekian detik kemudian, ujung pisau sempit hampir mencapai tenggorokannya. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya dengan sarung tangan lapis baja. Terlalu lambat, penyihir. Dia bahkan tidak bisa mendengar suaranya sendiri melalui telinga yang berdenging. Amiran telah berhasil menghentikan serangan fatal yang membunuhnya. Namun posisinya saat ini masih tidak menjanjikan sesuatu yang baik. Dia berlutut dan linglung, sementara musuh bebas menyerang sesuka hatinya. Tapi anehnya, Marrow tidak menyerang. Sebaliknya, dia melepaskan pedangnya dan berlari mundur, menuju formasi kebangkitannya. Ada darah mengalir dari mulutnya. Dia melihat ke arah itu. Ratapan kejam yang dilancarkan Marrow menghancurkan seluruh ruang produksi. Ada lempengan beton yang jatuh dari atas. Mesin-mesin tua yang tersisa telah berubah menjadi tumpukan barang bekas. Lantainya menjadi tidak rata dan penuh retakan yang dalam. Yang terbangun di kedua sisi tidak bernasib lebih baik. Banyak yang tewas di kedua sisi. Mulut mereka terbuka dalam jeritan tanpa suara, wajah mereka berubah menjadi lukisan darah yang mengerikan karena kekuatan serangan jahat. Bahkan mereka yang menggunakan memori yang dimaksudkan untuk melindungi dari ancaman semacam ini tidak bisa lolos tanpa cedera. Apa yang dia coba? Amiran tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia harus menghentikan penyihir kejam itu mencapai apapun yang dia rencanakan. Dia menerjang ke depan, bertujuan untuk mengejar Marrow. Untungnya, jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, dan Ascended of Song terluka parah. Pukulan terakhir yang dia berikan membuat bahu kanan dan tulang selangkanya berantakan. Saat itulah Amiran melihatnya, ke arah di mana Marrow berlari, di belakang garis hancur formasi pertahanan Song. Sebuah wadah paduan besar yang berisi makhluk mimpi buruk yang terpesona di dalamnya. Pupil matanya menyempit. Jadi begitu, Amiran memahami apa yang ingin dicapai Marrow. Dia pasti sudah membuang semua harapan untuk mengirimkan kekejian itu ke pusat kota dan ingin melepaskannya saat ini juga. Sedihnya baginya, dia tidak akan memberinya kesempatan itu.
Dia mengangkat pedangnya, siap mengirimkan gelombang kekuatan ke belakang wanita yang melarikan diri itu. Tapi kemudian, bayangan samar tiba-tiba menerjangnya dari samping. Bereaksi berdasarkan insting, Amiran menyerang dengan palunya. Penyerang terjun ke bawahnya dan melancarkan serangan dengan stiletto yang tajam dan sempit. Menyedihkan, salah satu cacing song pasti sudah cukup pulih untuk menyerang. Knight of Valor hanya menggerakkan lengannya, melindungi lapisan armornya yang melindungi organ vital. Yang bisa dilakukan penyerang hanyalah mengarahkan stilettonya di antara rerebres dan counter, dan itu pun hanya sejauh 1 atau 2 cm, menimbulkan luka ringan di sikunya. Saat berikutnya, Amiran melakukan serangan balik, memaksa sosok tak dikenal itu terhuyung menjauh. Penyerangnya sepertinya larut dalam kegelapan, seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Pengecut, Amiran menggeram dan melanjutkan pengejarannya. Apa yang telah dicapai oleh serangan pengecut itu? Tidak ada apa-apa, Marrow tetap tidak bisa melarikan diri. Dia bersiap untuk melancarkan serangan lagi, tapi kemudian tiba-tiba bergoyang. Dia merasa lemah, bingung dan tiba-tiba gelisah. Amiran melirik ke sikunya, tempat beberapa tetes darah merembes dari balik pelat bajanya yang tak tertembus. Darahnya, kenapa rasanya hampir hitam? Mata sang ksatria sedikit melebar. Racun. Beberapa saat kemudian, sambil melompati mayat orang-orangnya, Marrow mencapai kandang penahanan. Dia mengerang, mengeluarkan seteguk darah dan menggunakan satu-satunya tangan yang bisa dia gerakkan untuk menyerang segelnya. Tidak ada prosedur rumit untuk membuka kandang. Kunci gembok ajaibnya sederhana, itu adalah darah. Darah lagu. Tinju Marrow meninggalkan bekas berdarah di pelat segel, dan sepertinya terbakar dalam sekejap. Gesper yang menahan sangkar itu terjatuh dan terbuka. Di dalamnya ada makhluk yang sangat mengerikan dan menjijikkan sehingga siapapun akan takut melihatnya. Tapi Marrow hanya tersenyum. Dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang berlumuran darah. Pergi, bunuh semua orang yang bukan Song. Ke permukaan, makhluk itu keluar dari dalam sangkar dan bergerak mengikuti perintahnya. Tapi, apa itu tadi? Mengapa kekejian itu berdarah? Ada beberapa luka tipis dan dangkal pada kulit abu-abunya, tampaknya dibuat dengan pisau yang sangat tajam hingga sempurna. Dan matanya yang banyak, mengapa tidak penuh dengan ketaatan yang hampa? Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan sesuatu yang lain. Kegilaan. Kegilaan yang tak terbatas dan mematikan. Dan kelaparan. Budak bayangan bab 1149 tidak dikurung. Makhluk itu lolos dari kandangnya. Itu adalah sesuatu yang menjijikkan, segumpal daging abu-abu yang menjulang tinggi dengan 100 anggota tubuh yang gesit dan tersebar mata besar yang mirip manusia. Semuanya terbakar kegilaan yang mengigau. Tubuhnya yang sangat besar terus berkembang, menempati lebih banyak ruang di luar wadah daripada di dalam. Anggota tubuhnya bergerak, cakar tajamnya melesat ke segala arah. Marrow mungkin bisa menahan kekejian yang mengerikan itu jika dia sudah siap. Tapi ternyata tidak. Tubuhnya telah babak belur dan terluka, dan pikirannya sejenak dibekukan oleh penampakan makhluk yang entah bagaimana lolos dari pesonanya. Dia lambat bereaksi hanya dalam sepersekian detik, tapi hanya itu yang diperlukan. Sosoknya menghilang dalam gelombang anggota tubuh abu-abu yang merayap, dan begitu saja. Seorang ascendet dari klan besar Song telah terbunuh. Amiran menyaksikannya mati dengan ekspresi tidak percaya. Ironis sekali, penyihir itu telah dibunuh oleh kekejian hewan peliharaannya sendiri. Kematian musuh yang kuat seharusnya memberinya kegembiraan, tapi dia malah merasakan rasa takut yang luar biasa. Lagi pula, makhluk itu harus ditangani. Dan Amiran, meski memiliki harga diri dan kekuatan, tidak yakin dengan peluangnya. Dia akan sangat bodoh jika tidak mengenali monster yang menjijikkan itu apa adanya, seorang yang rusak. Dan dari kelas tinggi, dari kelihatannya. Iblis, tidak, lebih buruk dari itu, seorang tiran. Orang-orang malang gila ini, mereka menyelundupkan tiran yang rusak ke kota manusia? Mereka berencana untuk melepaskan benda itu di dalam tembok ibu kota pengepungan? Tentu saja Amiran sendiri termasuk orang yang sengaja membiarkan Corrupted Tyrant diselundupkan ke kota manusia. Karena sesuai dengan tujuan mereka. Kemunafikan dan penghinaannya tidak luput dari perhatiannya, namun ia menepisnya. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Karena Tyrant mulai bergerak, masih ada beberapa lusin awaken yang masih hidup di ruang produksi yang hancur, semuanya linglung oleh ratapan mengerikan Marrow. Beberapa dari mereka adalah anggota klan Valor, dan beberapa dari mereka adalah anggota klan Song. Namun, pada saat ini, kesetiaan mereka tidak menjadi masalah. Kekejian itu tidak peduli siapa yang mereka layani. Anggota tubuh abu-abu melesat ke udara, meraih beberapa orang yang bangkit yang paling dekat dengan sangkar yang rusak. Darah tumpah ke tanah. Amiran sudah bergerak, menyusun kembali. Pusatkan seranganmu pada monster itu. Dia menggertakkan giginya, merasakan racun itu melemahkan kecepatan dan kekuatannya. Pedang berbahaya macam apa yang digunakan oleh pembunuh yang bangkit itu? Seorang master seperti Amiran tidak mudah untuk diracuni, namun
Dia bisa merasakan kelemahan yang memuakkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berjuang melewati kelemahan itu, dia menggeram dan melemparkan palunya dengan sekuat tenaga seorang Ascended Knight. Palu perang itu berputar saat terbang menuju Tyrant dengan kecepatan peluru. Dan, seolah-olah sebuah jalan telah terbuka melalui jalur tersebut, semburan kekuatan tak kasat mata pun menyusul. Palu dan semburan kekuatan menghantam tubuh besar dari kengerian yang berantakan itu dengan sangat marah sehingga ledakan tiba-tiba terdengar. Serangan kekuatan penuh dari Amiran cukup merusak untuk menghancurkan gerbang benteng. Namun sang Tyrant terlempar kembali. Mayat orang yang terbangun yang direbutnya jatuh ke tanah. Tapi kemudian, mereka perlahan berdiri. Hanya saja mereka tidak terlihat seperti manusia lagi. Ada rasa dingin yang jahat dan asing yang bersembunyi di mata mereka, dan benang hitam seperti hantu memanjang dari punggung mereka hingga ke anggota badan kekejian abu-abu itu. Wajah mayat-mayat yang bangkit itu terpelintir, dan mereka dengan canggung menerjang ke arah yang terbangun terdekat. Lebih banyak darah yang tumpah. Amiran mengutuk. Seorang dalang. Sebelumnya, dia tidak terlalu khawatir tentang makhluk yang melarikan diri dari pabrik dan mencapai zona industri di atas, itu termasuk dalam parameter misi. Namun sekarang, mengizinkan Tyrant mengakses kerumunan pengungsi sama saja dengan memberinya pasukan. Dia tidak bisa mengizinkannya. Makhluk itu harus dihancurkan sekarang, sebelum mendapat kesempatan untuk membuat legiun boneka daging. Faktanya, sang tiran harus mengetahui bahwa ada jutaan jiwa yang harus dituai tepat di atas. Betapapun cerdasnya makhluk-makhluk ini, ia seharusnya berusaha melarikan diri dari musuh berbahaya seperti Amiran dan mencapai permukaan. Di mana terdapat persediaan tubuh yang tidak terbatas untuk ia berubah. Tapi entah kenapa, makhluk mengerikan itu sepertinya sangat ingin membunuh setiap manusia di ruang produksi utama pabrik bawah tanah terlebih dahulu. Amiran tidak akan mengeluh. Serang, kamu celaka. Suaranya menggelinding ke seluruh aula, mendorong yang bangkit untuk bertindak. Para prajurit Valor mengikuti perintah tersebut tanpa ragu-ragu, sementara Cacing Song yang masih hidup tampak bingung harus berbuat apa. Beberapa orang dengan ragu-ragu bergabung dalam serangan terhadap Tyrant. Beberapa mencoba menyerang sesama manusia meskipun dalam situasi seperti itu, mereka ditebang terlebih dahulu. Beberapa bahkan mencoba melarikan diri. Para pengecut tidak berhasil sampai jauh. Amiran terlalu sibuk untuk menyadari siapa yang membunuh mereka, tapi tidak ada yang berhasil menghilang ke dalam mulut terowongan yang gelap. Dinding daging abu-abu dan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah yang lain. Aku harus menghancurkannya. Aku punya. Dalam hatinya, Amiran tahu bahwa tiran yang rusak bukanlah musuh yang bisa ia bunuh sendirian. Terutama tidak diracuni dan dikuras oleh pertarungannya melawan penyihir terkutuk, Maro, tapi anehnya yang ini lemah. Mungkin dia dilemahkan karena dikurung dalam sangkar sihir dalam waktu yang lama, atau mungkin dia hanya tipe Tyrant yang kekuatannya terletak pada legiun minion. Itu juga gila dan gila, hampir. Tidak cerdas. Melawan makhluk itu tidak ada bedanya dengan melawan monster yang kuat, jika bukan karena boneka yang bisa diciptakannya. Jadi, peluangnya tetap ada, sekecil apapun. Yang bangkit mati, hanya untuk diubah menjadi boneka. Boneka-boneka itu dihancurkan secara bergantian. Kengerian daging abu-abu yang berantakan menerima banyak luka, banyak dari anggota tubuhnya yang panjang hancur atau terpotong. Pabrik itu sepertinya akan bangkrut. Aku akan menghancurkannya. Bahkan ketika orang terakhir yang bangkit di bawah komandonya meninggal, Amiran tetap bertahan. Pedangnya melintas berulang kali, dan gelombang kekuatan tak kasat mata menghantam tubuh besar makhluk itu secara terus-menerus. Paru-parunya terasa terbakar, dan pembuluh darahnya penuh racun. Esensinya mulai mengering, tapi dia menolak untuk gagal dalam misinya, dia harus menang. Dan kemudian, secara ajaib, Amiran melakukannya. Boneka-boneka yang hendak menangkapnya tiba-tiba bergoyang, lalu terjatuh. Segumpal daging abu-abu yang menjulang tinggi dan kering itu mengejang, dan tergeletak tak bernyawa di lantai yang retak. Mantra itu berbicara di telinganya. Dia terhuyung, berjuang untuk mempercayai apa yang dilihatnya, dan berlutut. Dia benar-benar kelelahan dan hampir tidak bisa bergerak. Namun, dia menang. Ksatria Amiran menarik napas parau. Aku menang. Dalam keheningan berikutnya, suara dingin tiba-tiba bergema dari belakangnya, benarkah? Dia tersentak dan berbalik, melirik ke atas. Di atasnya berdiri sebuah penampakan gelap. Iblis dengan baju besi hitam yang menakutkan, mengenakan topeng iblis yang dimahkotai oleh 3 tanduk yang berputar. Di mata topeng itu, yang ada hanyalah kegelapan. Apa? Siapa? Topengnya bergerak sedikit, dan 2 kolam kegelapan menatap langsung ke dalam jiwa Amiran, membuatnya bergidik. Penampakan itu berkata, saya kira begitu. Sesaat kemudian, sebilah pedang dingin meluncur diam-diam ke celah pelindung Amiran, mengakhiri hidupnya. Budak bayangan bab 1150, tak terlihat. Kamu telah membunuh manusia Ascended, Amiran. Bayanganmu semakin kuat. Sunni berdiri sejenak di atas mayat sang ksatria,
menunggu baju besi ajaib itu menghilang menjadi pusaran bunga api merah. Kemudian, dia menggunakan bayangan untuk mengubah tantangannya menjadi cakar yang menakutkan dan menjatuhkannya beberapa kali. Bukan kebiasaannya untuk memutilasi tubuh musuhnya. Tapi dia harus menutupi luka awal akibat pisau yang telah membunuh tuan yang menakutkan itu. Dengan itu, tugasnya di sini selesai. Sunny memiringkan kepalanya dan berpikir dengan sedikit acuh tak acuh, itu berjalan lebih lancar dari yang kukira. Memusnahkan 10 kelompok elit Awaken dan 2 legasi master ternyata lebih mudah dari yang dia kira. Kekuatan seperti itu, jika Sunny tidak ikut campur, pertempuran mereka pasti akan meluas ke jalanan di atas. Tidak peduli seberapa tiba-tiba penyergapan Valor, para pembunuh Song bukanlah orang yang mudah menyerah, terutama pemimpin mereka. Mereka akan mundur dan akhirnya muncul ke permukaan. Namun dia telah mencegah hal itu. Sunny mengetahui lokasi tim penyusupan berkat bayangan suram, yang mengikuti mereka sepanjang perjalanan kembali ke ibu kota pengepungan ini dari wilayah klan Song. Setelah menemukan para pembunuh, menemukan tentara Valor tidaklah sulit, dia hanya perlu mengirimkan bayangannya yang lain untuk menjelajahi daerah sekitarnya. Kemudian, yang perlu dia lakukan adalah memastikan bahwa kedua kekuatan itu saling memusnahkan sepenuhnya dan tanpa kerusakan tambahan. Sayangnya, para penyusup bergerak lebih awal dari yang diperkirakan, hampir membuat Ksatria Amiran dan prajuritnya lolos. Sunny harus menghentikan mereka sedikit, jadi dia diam-diam membunuh 2 utusan Ascended of Song, dia mengira namanya Maro, yang dikirim untuk mengambil kelompok yang menjaga kandang. Kemudian, menggunakan Shadow Step untuk bergerak tanpa terlihat, dia memasuki terowongan dan menunggu di sana sampai pengintai tiba. Itu mungkin bagian tersulit dari keseluruhan misi, membunuh 7 orang kuat yang bangkit sebelum mereka dapat mengeluarkan suara bukanlah hal yang mudah, bahkan untuknya. Dia akan memanggil Sein, tapi dia tidak bisa berbagi manfaat memakai topeng Weaver. Jadi Sunny akhirnya menggunakan Shadow Manifestation untuk menyerang ketujuh secara bersamaan. Dia kemudian mendorong batu luar biasa ke dalam mulut pemimpin kelompok dan melemparkan kepala yang terpenggal itu kembali ke ruang produksi untuk menciptakan gangguan. Musuh yang terguncang lebih mudah untuk dihadapi, jadi Sunny tidak segan-segan menggunakan sedikit sandiwara. Sementara semua orang memandangi kepala yang berbicara itu, Sunny membunuh 1 pembunuh lagi dan dengan cepat menghilang ke dalam bayang-bayang. Pada saat itu, kekuatan Valor semakin dekat. Namun mereka masih belum cukup cepat untuk seleranya, jadi dia menggunakan imp untuk mempercepat para bajingan itu. Saat itulah Maro memutuskan untuk meledakkan setengah ruang produksi dengan serangan sonik radial. Untungnya, Sunny sudah berada di suatu tempat di mana gelombang kejut tidak dapat dijangkau. Ketika Knight Amiran menerobos atap dan melancarkan serangan terhadap penyusup yang tidak bisa bergerak, Sunny sebenarnya berada di dalam kandang berisi Tyrant yang terkorupsi. Menebas makhluk itu dengan Sin of Solace untuk membuatnya gila. Itu adalah pengalaman lain yang tidak ingin dia alami lagi. Dari sangkar, dia melangkah melewati bayangan untuk muncul di koridor atas. Kekuatan yang dikirim oleh Valor agak terlalu kuat, terutama sekarang dia telah mengirim beberapa pembunuh Song, dia harus sedikit menyamakan peluang agar lebih mudah untuk membunuh mereka semua. Sunny menunggu sampai sebagian besar Amirans Awaken melompat ke dalam lubang di lantai, lalu menyerang selusin orang terakhir yang tersisa di koridor. Dengan elemen kejutan di sisinya dan tidak perlu lagi berdiam diri, mengirim mereka tidaklah terlalu sulit. Pada saat dia menyelesaikan tugas berdarah itu, pertarungan antara Valor dan Song sedang berlangsung. Namun, mereka tidak membunuh satu sama lain dengan cukup baik. Maro masih bisa memukul mundur para penyerang dan menarik pasukannya. Jadi, Sunny bergerak diam-diam di sekitar medan perang, tetap dalam bentuk bayangan inkorporeal dan menggunakan manifestasi bayangan untuk menyerang Awaken dari kedua sisi. Tentu saja, dia memastikan untuk mengaburkan campur tangannya sebanyak mungkin. Dan, seperti yang dia lakukan sejak awal, dia membunuh Awaken of Song dengan pedang, dan Awaken of Valor dengan cakar. Semuanya berjalan kurang lebih sesuai rencana. Sunny hanya perlu mengekspos dirinya sekali, untuk memperlambat Amiran dan membiarkan Maro membuka sangkar, dia menggunakan Bitter Cup untuk mengoleskan racun hitam pada bilah Moonlight Shard. Karena menghadapi Knight yang berlapis baja berat itu tidaklah mudah. Dia juga ingin memberikan kesempatan lebih banyak kepada Tyrant. Makhluk itu kuat, tapi tanpa antek apapun dan dengan pikirannya yang hancur oleh dosa penghiburan, ada kemungkinan dia tidak akan mampu memberikan pertarungan yang dibutuhkan Sunny, untuk membuat semua mayat bersama. Bekas cakaran di tubuh mereka terlihat bisa dipercaya. Tyrant melarikan diri dan membantai orang-orang yang bangkit yang masih hidup. Sunny menebas mereka yang mencoba melarikan diri dan diam-diam memberikan beberapa luka parah pada kekejian itu. Memastikan memberi Amiran cukup waktu untuk menghancurkan tubuh Tyrant dengan aspeknya. Dan ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, dia menghabisi ksatria perkasa itu dengan tangannya sendiri. Orang fanatik yang tercela itu sebenarnya mengira dia telah menang. Padahal kenyataannya, kekalahannya sudah diatur dengan cermat sejak awal. Sekarang, keheningan menyelimuti ruang produksi yang hancur.
10 kelompok Waken, manusia, telah mati. Tidak ada yang berhasil melarikan diri ke jalanan kota. Tidak ada pengungsi yang tertelan oleh perseteruan kosong mereka. Para prajurit Song memiliki luka pedang di tubuh mereka, sedangkan para prajurit Valor tampaknya terbunuh oleh cakar yang tajam. Kekejian besar-besaran itu diubah menjadi tempelan oleh aspek amiran. Gambaran tentang apa yang terjadi di sini jelas. Kedua kekuatan itu saling melenyapkan, dan sang Tyrant menyerah pada luka yang ditimbulkan oleh sang Ksatria yang gagah berani. Apakah Sunny merasa bersalah karena menyebabkan kematian mereka? Lagi pula dia baru saja membunuh 70 orang. Lebih banyak dari yang dia alami sepanjang hidupnya, tidak termasuk yang berasal dari mimpi buruk. Apakah penting bahwa 70 orang yang dia bunuh adalah pembunuhnya sendiri? Tidak terlalu, dan dia juga tidak terlalu peduli. Berbeda dengan jutaan orang yang tewas di Falcon Scott, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Jika ada satu hal yang disesalkan Sunny, Amiran benar-benar berhasil mendaratkan serangan terakhir pada Tyrant. Itu adalah kekalahan yang membuat frustrasi. Sambil melirik lokasi pembantaian untuk terakhir kalinya, Sunny menggelengkan kepalanya karena kesal. Dan menghilang ke dalam bayang-bayang, seolah dia belum pernah ke sini sama sekali.